Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sylvester, relawan Prabowo, dan juga Jokowi kembali bertempur narasi dengan Roy Suryo. Bagaimana nih perdebatan nih? Seru. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Sebelum saya masuk mungkin saya tanya dulu, tadi Mas Roy sudah memperlihatkan skripsi ya? Bukan tesis kan? Skripsi. Itu skripsi. Skripsi, oke. Jadi Dan salah dong tadi kalau Mas tesis. Roy juga mengatakan bahwa baik skripsi dan ijazahnya itu palsu ya? Tadi ada Selama ijazahnya itu belum ketemu yang asli, palsu. kalau itu yang disebar oleh kader partai tadi, saya nyatakan kalau yang itu palsu. Ya, jadi Mas Roy udah mengatakan itu palsu. Iya. Yang saya, Pak Resmond, Dr. Resmond, kemudian Dr. Tifa pegang, ini adalah sekali lagi primary evidence. Bukti primer yang kami dapatkan dari UGM. Mohon maaf, kenapa Mas Roy tidak melaporkan itu gitu loh? Biar ini Sudah. terang-benderang. Sudah. Gimana dilaporkan? Sudah. Oleh TPUA, Ya. temuan ini sudah dilaporkan dan itu menjadi bukti ke-14, bukti ke-15 yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Baru berjalan kan? Iya. Belum ada proses apapun kan? Loh iya, kan artinya Proses temuan. pengadilan juga belum diteliti keautentikannya Justru secara itu. forensik belum kan? Justru itu kita desak Bareskrim untuk kemudian meneliti ini karena ini ada beberapa dugaan kepalsuan kan gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini kalau dikatakan ini asli saya keberatan kan ini Ya asli. tadi kan abang nggak mengatakan dugaan, tapi Palsu, bahwa saya mengatakan ini palsu. palsu. Iya, Abang palsu. harus fair, jantan. Kalau palsu abang, Mas Roy katakan palsu. Palsu. Gitu loh. Palsu kan? Ya Palsu udah. udah. Dan Konsisten, konsisten saya mengatakan palsu. Jadi Kemudian ijazah dan skripsinya palsu ya? ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazah kayak gini loh. Tak. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah Pak Sylvester kemudian juga Bang Kalni. Ada ahli lain yang menguji, silahkan dengan senang hati kita. Ya kan, selain Pak Resmond, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya. Kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama enggak dengan yang ini? Makanya Kalau ternyata beda, berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan makanya hoax. saya bilang ini nol, Enggak nol. kosong. Dengar dulu, Sama sekali tidak dengar dulu. nol. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik skripsi. ijazah, lah kan itu hanya foto aja yang Anda punya. Saya Kopian pegang aja. benernya. Gini, Mas Saya Roy. pegang bener ya. Mas Roy ya, Iya. kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya, Ya, itulah. ya jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya makanya saya bilang tadi Ya. ini kan harus diteliti yang asli itu dibawa. Oke. Kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya, makanya kita challenge. Oh jangan pakar bos, langsung laboratorium forensik. Ya setuju. Yang resmi. Setuju. Ya. Makanya Dan kan kita pengadilan laporkan yang resmi. ke Bareskrim. Ya, jadi ya saya kan? aja kasih tahu nanti ada pengadilan ya kan, nanti pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga, satu dan lagi, seterusnya satu ya, lagi, sampai Mas. inkra itu. Satu lagi, mungkin saya tegaskan lagi. Kalau itu skripsi seperti ini, kalau itu sampai ke bahkan ijazah sekalipun, yang itu tidak menyangkut kualitas nilai dari seseorang, kalau itu KHS, kartu hasil studi, itu termasuk yang dikecualikan. Pak. Rekam medik seseorang, hasil MRI, itu termasuk yang dikecualikan. Itu ada di pasal 17 yang dikecuali di Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kan Publik. kemarin saya udah ngomong ke 14 tahun sampean 2008. Iya. waktu di tempat lain, tapi sampean ngeyel bahwa itu Oh, enggak. Ya Tidak, kan? tidak, Jadi tidak hari ngeyel. ini Anda membenarkan saya. Tidak, saya nggak membenarkan. Justru skripsi dan ijazah kalaupun nanti ada, itu tidak termasuk yang dikecualikan. Itu dibuka.
Itu harus dibuka. Itu clear, loud and clear. Iya kan yang minta harus pengadilan. Enggak, justru keterbukaan informasi atau publik itu yang minta boleh masyarakat. Jadi gini Mas, kalau keterbukaan publik itu harus ada gugatan ke Komisi Informasi pusat. itu. Kita lakukan itu, juga. Jadi itu Mas, kita juga sama-sama tahu lah yang kayak begitu ya. Ya minimal saya ngawal itu Kan lebih sekarang dari 10 ini kan tahun belum Mas Roy mereka kan belum melakukan gugatan apapun gitu loh. Jadi saya bilang tadi ini dini sekali. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh. Satu lagi supaya nggak terlalu lama. Kalau dikatakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini kalau Anda sama. ya Anda itu pegang bukti ya kan yang asli. Saya tanya sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini. Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi. Benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi ya. Saya akan ikut Anda. Oke, ya, mari tapi kalau kayak buktikan. begini, kita buktikan. Ya, makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya. Dan saya pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi artinya dengan nanti dilaporkan, akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Sudah pasti. Ya, makanya hanya kan Anda sudah membunuh karakter orang dulu sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari awal iya dong. Bukan kalau dari Mas awal Roy, dia tunjukkan yang asli. Bagaimana dengar ya itu orang aja. Di rumahnya di Solo digeruduk, dimaki-maki, difitnah-fitnah, dijelekin. Come on, di mana hati nurani kalian? Saya kira cukup. Enggak gini Pak Karni. Saya ini bukan mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo membabi buta. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan korupsi, melanggar konstitusi, saya di pihak paling depan bersama rakyat. Ya kalau ijazahnya terbukti palsu ya kita harus kan lakukan. Itu baru angan-angan Mas Roy, baru halusinasi. Halusinasi. Ya, kan? Biar dibuktikan oleh ya udah cukup. Pengadilan untuk itu. Iya begitulah tadi sobat-sobat. Perbincangan kerasnya ya, Sylvester dan juga Roy Suryo. Padahal Roy Suryo tuh belum pernah lihat ya ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Tapi dia udah bilang ijazah palsu, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Berdasarkan foto yang diunggah salah satu seseorang lah. Lalu foto itu diteliti sama dia. Roy Suryo tuh nggak pernah lihat keasliannya ijazahnya Pak Jokowi, maksudnya objek aslinya, realnya, fisik real yang nggak pernah lihat. Tapi kok bisa-bisa ya bilang itu palsu. Padahal kan kalau bukti dokumen itu setahu gua fisiknya ada ya, sertifikat, SIM atau yang lainnya. Itu asli atau enggaknya bisa langsung dilihat secara fisiknya, bukan melalui foto ya. Kalau menurut gua begitu. Tapi nggak tahu ya perkembangannya teknologi ini dipakai. Tapi yang pasti itulah. Belum ada pengadilan yang tadi bilang Bung Sylvester. Bahkan belum ada pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan gugatan-gugatan yang telah dilakukan oleh orang lain gitu terhadap ijazah Pak Jokowi itu gagal. Maksudnya nggak bisa membuktikan bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dari situ sebenarnya sih udah kelihatan lah. Tapi ya itulah. Ini bilang Pak Sylvester tadi. Ya sekarang ini kan Pak Jokowi jadi karakternya rusak ya. Coba kalau kita lihat tuh di komentar netizen atau anak-anak yang real ya. Mengomentari bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan gimana gitu.
Ini yang bikin rusak. Gara-gara ini belum tentu kebenarannya kan. Lihat aja belum pernah. Ibarat ada foto nih, duit, kita nggak tahu nih asli atau palsu. Kita foto. Ini duit yang difoto ini yang diteliti. Nggak tahu nih asli apa sama. Tapi bisa keasliannya tuh di tangan yang megang gitu. Kacau. Kasihan Pak Jokowi ya. Doain aja Pak Jokowi supaya dijauhin dari fitnah-fitnah kayak gini lah. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.